Hai Sobat Sinergiku, jumpa lagi dengan Rini di Sinergiku. Bahasan kali ini adalah apa sih keunggulannya bila kita menjalankan bisnis sinergi untuk saat ini dan 3 atau 5 tahun mendatang, serta apa persamaan dan perbedaannya kita sebagai karyawan dan kita sebagai pelaku bisnis jaringan. Yuk kita simak penuturan, ulasan, serta penjelasan secara tuntas dari Presiden Eksekutif Sinergi Worldwide, Bapak Muhammad Abahid. Jangan lupa subscribe, like, dan share komen kalian ya. Salam sinergi. Assalamualaikum Pak Rasid. Waalaikumsalam Pak Yudhistira. Selamat malam semuanya. Apa kabar Pak Rasid? Alhamdulillah sehat Pak Yudhis. Alhamdulillah Suara ya saya Pak. kedengaran bagus? Bagus Pak, jelas, sangat jelas. Ya. Tetap serius mengerjakan, insya Allah 3-5 tahun yang akan datang. Di situ panen raya kita. Ya, di situ penghasilan besar kita. Nah, tapi banyak sekali memang orang yang tidak siap dengan kondisi seperti itu. Mereka maunya, karena mental mereka adalah mental bekerja, biasa semuanya dibayarin kantor, ya biasa semuanya 1 bulan dapat penghasilan, begitu 3 bulan mereka jalankan bisnis ini, hasilnya belum besar, langsung tanda petik mengeluh. Kok penghasilan saya kecil di bisnis ini? Padahal memang karakter bisnis ini seperti itu, teman-teman semua. Ya, jadi itu karakter bisnis ini. Itu mengenai marketing plan. Jadi teman-teman semua harus sadar bahwa di bisnis ini kita membangun aset dulu. Begitu asetnya jadi, nanti aset ini yang kemudian bekerja, menghasilkan keuntungan kepada kita, bahkan keuntungan ini kita dapatkan secara terus-menerus, bertahun-tahun, bahkan suatu saat nanti kita tidak bekerja lagi, teman-teman bisa melakukan aktivitas apapun yang teman-teman senangi, tapi teman-teman bisa mendapatkan penghasilan terus-menerus setiap bulan, bahkan suatu saat kita tidak ada di dunia ini lagi pun, kita bisa warisan kepada anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Makanya penting sekali menjalankan bisnis MLM ini, kita harus mendapatkan atau bermitra dengan perusahaan yang tepat, perusahaan yang benar. Kita perlu percaya dengan sinergi. Jadi itu ya, poinnya adalah kita harus yakin dulu, kita harus percaya dulu, kita harus tahu karakter yang ada di bisnis ini, gitu teman-teman semua. Baik, jadi bagaimana marketing plan sinergi itu sangat dahsyat, saya tidak membawakannya lagi karena sudah saya bawakan di meeting-meeting yang sebelumnya. Nah hari ini, saya lebih fokus membawakan kenapa bisnis jaringan, bisnis MLM itu, bisnis networking, itu merupakan bisnis yang terbaik. Ya, bisnis yang paling smart dari bisnis atau pekerjaan yang ada di luar sana. Jadi kita beruntung dan kita bersyukur sekali ada di bisnis ini, teman-teman semua. Saya pakai slide ya, langsung membandingkan bisnis kita, sinergi ini, dibandingkan dengan bisnis konvensional yang ada di luar sana. Dan nanti akan saya bandingkan juga dengan kalau kita bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan. Apa bedanya? Konvensional pasti perlu modal, betul? Bisnis apapun itulah, sebuah yang besar pasti butuh modal yang besar. Teman-teman mau buka toko, mau buka salon, kalau mereka mau berbisnis, mereka pasti sudah akan menyiapkan sebuah modal yang besar. Kita, jadi sebetulnya ibarat kita kayak beli barang saja, kita keluar uang, dapat produknya kita pakai. Itu sebenarnya bukan modal, tapi ya itulah modalnya bisnis ini. Jadi bisnis ini tuh nggak punya modal sebetulnya. Jadi kan dari situ aja kita sudah lihat bahwa bisnis sinergi ini lebih baik dibanding bisnis yang ada di luar sana, di bisnis konvensional. Coba nih saya mau tanya sama teman-teman emang pengen bisnis tuh ngeluarin modal besar? Kalau memang ada modal gitu. Belum lagi bisnis konvensional membutuhkan tempat-tempat yang tertentu, tempat yang strategis. Nah, bahkan sebuah bisnis itu sangat sekali ditentukan oleh tempat yang strategis. Kalau teman-teman mau buka restoran, tempatnya itu tidak mendukung, itu biasanya restorannya nggak laku. Nah, jadi bisnis konvensional itu sangat ditentukan sekali oleh yang namanya tempat. Tapi tempat yang strategis itu membutuhkan modal atau biaya yang sangat besar. Apalagi di pinggir-pinggir jalan utama, itu pasti biaya sewanya atau kita membeli lahannya, itu besar sekali. Belum tentu kita ada duitnya untuk membeli atau menyewa tempat tersebut, teman-teman. Nah, bayangkan bisnis ini, kita nggak butuh tempat, kita
bisa menjalankan dimanapun. Teman-teman coba, kan nggak ada tokonya kan, teman-teman bisa menjalankannya di rumah sendiri, mau di rumah teman kita, atau mau pinjam kantor Sinergi, atau di mall yang lain. Kita nggak butuh tempat-tempat khusus, jadi kita fleksibel sekali. Sehingga kita nggak butuhkan modal juga untuk menyewa tempat tersebut. Nah, jadi kan jelas bisnis ini lebih baik dibanding bisnis teman-teman semua. Halo teman-teman semua, kita berjuang di bisnis ini untuk apa sih? Untuk passive income ini. Untuk suatu saat 3-5 tahun yang akan datang, kita punya kehidupan yang indah. Dimana kalau kita punya passive income, otomatis kita punya kehidupan yang indah. Karena kita bisa mendapatkan hal-hal yang indah, yang luar biasa, di mana orang lain di luar sana tidak mendapatkannya. Bahkan orang yang katanya sukses di luar sana, punya uang yang banyak, belum tentu mempunyai kehidupan yang indah dibanding kalau kita sukses di Sinergi dengan mendapatkan yang namanya passive income. Nanti saya ceritakan seperti apa. Baik. Nah, kemudian bisnis konvensional yang pasti susah diwariskan. Kan bisa Pak, kalau saya membangun bisnis konvensional, misalnya saya membangun sebuah percetakan misalnya. Saya percetakan atau restoran atau membangun toko baju misalnya kan, saya sepenuh hati membangunnya sekarang. Saya berkorban habis-habisan dengan harapan nanti kalau bisnis konvensional saya itu berkembang besar, suatu saat saya wariskan kepada anak-anak. Secara teori oke, bisa diwariskan, tapi faktanya, faktualnya di lapangan, mungkin nggak anak Anda semangatnya sama dengan Anda? Mungkin nggak anak Anda kerja kerasnya sama dengan Anda? Komitmennya, passionnya sama dengan Anda? Apakah mungkin sama? Belum tentu teman-teman. Mungkin teman-teman hari ini punya passion di baju. Anak Anda belum tentu punya passion di baju. Makanya tidak aneh di Amerika sebagai tempat awalnya lahir bisnis ini, dan MLM tua itu sudah ada di sana ya. MLM yang berusia puluhan tahun, 30, 40, 50 tahun ya. Itu sudah sampai distributornya mewariskan sampai generasi ketiga. Jadi awalnya si kakek dulu jalankan bisnis ini, kakek itu meninggal diwariskan kepada anaknya yang menjadi si bapak ini meninggal sudah wariskan ke anak. Jadi udah ke cucu gitu. Nah kalau kita ada di bisnis yang seperti itu, ya insya Allah bisnis kita akan jalan seterusnya gitu teman-teman semua. Nah jadi ini beberapa poin saya gambarkan kepada teman-teman semua bahwa bisnis sinergi itu lebih bagus dari bisnis konvensional. Nah ayolah kita buka pikiran kita. Ini bisnis sudah sangat bagus sekali. Jadi jangan ragu lagi gitu terhadap bisnis ini. Jadi kalau orang di luar sana begitu semangat menjalankan bisnis konvensional, berani mengeluarkan modal, tenaga, pikiran, masa kita nggak mau berkorban lebih banyak sih jalankan sinergi? Maksudnya lebih serius lagi gitu jalankan bisnis sinergi. Karena bisnis ini sudah dikasih kelebihan-kelebihan yang luar biasa semua. Apalagi secara hasil kita bahkan bisa lebih besar. Oke, teman-teman semua. Nah itu adalah bisnis konvensional dan bisnis sinergi. Nah kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, insya Allah kita ke depan jalannya akan ringan sekali. Kita percaya sekali. Karena kita sudah ada di bisnis yang terbaik. Nah sekarang untuk para karyawan gitu, apa bedanya bisnis ini? Para pekerja di kantor, udah pasti ada bos, emang senang ada bos. Ada perusahaan, nah kita ini tinggal di Indonesia, nggak enak banget, kenapa? Kalau Anda sebagai gaji orang biasa gitu, di pegawai biasa di kantor, ya standar di Indonesia ini gaji ya 3-5 juta lah, ya kan? Ya itu memang standarnya. Kalau manajer berapa tuh? 5-10 juta atau 15 juta, ya segitulah paling, ya itu standar gitu. Direktur berapa penghasilan? 30 juta, 50 juta, ya paling segitu, itu standar. Nah, nggak bisa Anda sebagai seorang manajer minta penghasilan 50 juta, nggak bisa, karena bukan standar di negara kita. Ya, mungkin Anda iri dengan orang-orang yang kerja di Jepang, pegawai biasa di Jepang, kalau dirupiahkan mungkin gajinya bisa setara dengan 30 juta. Atau orang Amerika, pegawai biasa di sana. Seorang guru di Amerika, mereka bisa liburan loh ke Indonesia. Seorang guru sering liburan dia ke Bali gitu kan. Apa pekerjaannya guru gitu. Apa kerjanya perawat gitu ya. Bisa penghasilan seorang eksekutif. Nah, kenapa orang Amerika semangat jalankan bisnis ini? Karena yang mereka kejar adalah per-eksekutif. Karena kalau di Amerika mereka punya penghasilan 150 juta, mereka bisa hidup sangat nyaman di sana. Nah, gitu kan. Makanya orang Amerika, orang Korea, orang Jepang, mereka semangat sekali jalankan bisnis ini karena mereka tahu mereka bisa punya penghasilan ratusan juta. Nah, orang Amerika, orang Korea aja semangat sekali jalankan bisnis ini. Karena apa? Karena
mereka bisa berkarir, bisa punya kehidupan indah. Lah kita di Indonesia harusnya lebih dahsyat gitu teman-teman semua. Kenapa? Di Amerika aja, di Korea aja, kalau orang punya penghasilan 150 juta, itu udah senang. Apalagi kita di Indonesia sekarang, bayangin nih teman-teman, punya penghasilan 150 juta di Indonesia. Apalagi teman-teman di Jogja. Halo, teman-teman Jogja, ya. Bayangkan nih teman-teman contohnya di Jogja, punya penghasilan 150 juta. Saya pernah ke Jogja, makanan di sana relatif lebih murah loh dari Jakarta. Nasi kucing aja masih ada ya istilahnya. Siapa tuh yang murah banget itu? Masih ada. Bayangkan kalau ada punya penghasilan 150 juta, hidup di Jogja atau di Indonesia. Wow, bisa katakan kerja di kantor nggak bisa diwariskan, kalau di bisnis ini bisa diwariskan. Nah, kembali lagi teman-teman semua. Pilih mana? Kerja di kantor atau bisnis sinergi? Tentunya sudah jelas dong, bisnis sinergi lebih baik dibanding bekerja di kantor. Nah, belum lagi hasil-hasil yang kita dapatkan kalau kita sukses di bisnis sinergi. Yang pasti bisnis sinergi bukan hanya uang, kita akan mendapatkan pengembangan kepribadian. Ya, karena ini bisnis manusia, kita akan digembleng terus, kita akan dipaksa terus untuk berubah. Karena kalau Anda mau sukses, Anda dipaksa untuk bisa berteman dengan orang lain, bisa disukai orang lain, mau nggak mau harus baca buku dan seterusnya. Mau nggak mau pengembangan kepribadian Anda pasti akan terjadi. Saya melihat banyak sekali orang yang tadinya orang ini biasa, begitu setelah dia sukses di bisnis ini menjadi orang yang wow, luar biasa perubahannya. Ngomongnya jadi bagus, sikapnya jadi bagus, kepribadiannya jadi bagus, terjadi pengembangan kepribadian. Bisnis konvensional belum tentu teman-teman semua. Karena kalau jadi bos, malah Anda jadi seorang pemarah kalau saya lihat gitu ya. Kalau yang jadi bos jadi sering marah gitu. Kalau di bisnis ini saya melihat Pak Koper, Mr. William makin gak pernah marah gitu. Jadi makin luar biasa gitu, wajahnya makin low profile gitu ya, luar biasa. Komunitas positif, sinergi itu kita punya komunitas positif, komunitas yang selalu membicarakan positif tentang kemajuan kita, dolen-dolen kita orang lain. Bisnis konvensional sering sikut-sikutan, komunitasnya nggak positif, saling membicarakan dan sebagainya. Bahkan kita punya keluarga baru kalau di sinergi itu. Jadi teman-teman dolen kita di sinergi itu udah kayak keluarga. Kita nggak dapatkan seperti itu di kantor. Dan ini kita dapatkan seumur hidup kita. Kalau kantor kan ada masanya, ya ada pensiun. Kalaupun ada punya teman kantor butuh pensiun, ya sudah selesai. Nah, bisnis sinergi kita punya waktu nanti suatu saat untuk keluarga. Punya bisnis, dapat semua fasilitasnya, sering jalan-jalan ke luar negeri, penghargaan, semua Anda dapat. Tapi waktu Anda untuk keluarga suatu saat Anda punya. Karena begitu ada pensiun kerja, freedom, Anda punya waktu yang banyak untuk keluarga. Kerja di kantor, kalau Anda mau ngejar karir Anda, sudah pasti yang Anda tukar adalah waktu untuk keluarga Anda, untuk anak Anda. Harga yang harus dibayar seperti itu. Di bisnis ini Anda punya waktu untuk keluarga. Penghargaannya tulus sekali di sinergi. Saya menghargai Mr. William tuh, saya betul-betul beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih saya aturkan kepada Mr. William. Kenapa? Mr. William lah yang sangat peduli terhadap kesuksesan saya. Kalau saya salah, Mr. William lah yang selalu meluruskan kesalahan saya. Pada waktu saya sedang jatuh, Mr. William lah yang menaikkan saya lagi, yang terus memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya bisa. Jadi pengalaman saya pribadi nih, penghargaan kami terhadap Mr. William itu benar-benar tulus. Saya itu, nggak tahu bilang apa deh kepada apa-apa saya. Nah, begitulah nanti suatu saat Anda akan mendapatkan penghargaan yang sangat tulus dari grup Anda, dolen-dolen Anda. Jadi Anda dapat penghargaan tulus. Kalau di kantor belum tentu. Karyawan kita, bawahan kita memang menghormati kita. Di depan kita, di tangan kita belum tentu. Jadi mereka ceritain kita. Orang yang bekerja atau bisnis konvensional sering sekali sudah nggak peduli sama hobinya. Bukan dia nggak punya hobi, tapi karena nggak punya waktu, dia udah lupa sama hobinya. Tapi kalau di bisnis ini, Anda bisa hidup di dalam hobi Anda. Anda yang suka mancing, Anda bisa salurkan mancing. Anda yang suka jalan-jalan ke luar negeri, Anda bisa salurkan jalan-jalan ke luar negeri. Dan seterusnya, apapun hobi Anda bisa. Dan tentunya kita akan jauh lebih bisa dekat dengan Tuhan. Karena kita punya waktu, Anda mau sering ke masjid, Anda mau sering ke gereja, Anda mau sholat setiap 5 waktu ke masjid, Anda bisa, teman-teman semua. Kalau Anda sudah nggak harus kerja lagi, terserah Anda. Anda mau baca Alkitab, mau baca Al-Quran, setiap hari juga bisa, gitu. Curahkan gitu. Tapi kalau di kantor, susah, kita bekerja 30 tahun, gimana kita mau sholat di masjid? Gak bisa gitu teman-teman semua. Mau sholat 5 waktu di masjid, malah kita diprototin sama bos kita. Nah, yang terakhir kesehatan ya.
Nah, insya Allah di bisnis ini kita akan mendapatkan kesehatan, karena kita selalu diingatkan tentang kesehatan, dapat materi-materi training produk tentang kesehatan. Kita juga menjual produk kesehatan, yang otomatis kita mengkonsumsi produk kesehatan. Insya Allah kita akan menjadi sehat. Tapi di bisnis konvensional belum tentu, karena Anda tidak berkecimpung di dunia kesehatan, informasi kesehatan, bisa jadi Anda lupa, tidak aware, bahkan tidak meminum produk kesehatan, yang bisa jadi akan berdampak terhadap kesehatan Anda. Jadi kalaupun banyak uang, tapi kalau sakit-sakitan, nanti begitu pensiun terus masuk rumah sakit, nah, ada juga enaknya, punya uang juga nggak ada lagi. Bisnis sinergi itu jelas lebih bagus dibanding bisnis konvensional atau adanya kita bekerja di kantor. Nah, tapi tentunya ada persamaannya. Apa persamaannya? Bisnis konvensional atau bekerja di kantor yang perlu dikerjakan. Jadi ya Anda yang berbisnis, buka toko, buka salon, bengkel, bekerja di kantor, Anda kerja nggak? Kerja. Tahun. Sampai Anda umur 55 tahun, berapa tahun Anda bekerja? 25 ke 55. 30 tahun teman-teman semua, nggak sadar. Kita, orang tua kita tuh bekerja 30 tahun di kantor, bahkan ada yang 35 tahun, 40 tahun kerja di kantor. Luar biasa ya, saya kagum dengan mereka. Mau mengerjakan, padahal dengan kondisi yang kurang enak yang tadi saya sebutkan itu. Bayangkan sinergi, sama harus dikerjakan. Jadi kalau Anda itu menghimbau, ayo Pak kerjakan bisnis ini, ayo presentasi, ayo jadi call, ayo kerjakan bisnis ini. Ya memang harus dikerjakan. Ya bisnis apapun itu harus dikerjakan. Orang bisnis konvensional aja yang gak enak begitu dikerjakan kok. Dengan hasil dan kondisi yang terbatas saja harus dikerjakan kok. Masa di bisnis ini yang super enak, super penghasilan luar biasa, bisa diwariskan, kita nggak perlu ngerjakan? Ya nggak mungkin dong gitu. Jadi bisnis ini tetap perlu dikerjakan, sama perlu dikerjakan juga. Cuma ngerjakannya juga 3-5 tahun aja. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman, pilih mana? Bekerja 30 tahun atau bekerja 3 tahun? Nah, orang pinter, kalau yang ngakunya pinter, pasti pilih yang 3 tahun dong. Betul nggak? Tapi di kantor sana, menurut saya sudah kerja keras 30 tahun, itu aja banyak orang yang mau, jangan-jangan termasuk Anda. Masa kita lebih bela bisnis konvensional dibanding bisnis ini? Jadi saya menghimbau teman-teman semua, ayo kerja keras di bisnis ini, itu hanya 3-5 tahun saja. Bisnis konvensional ada penolakan. Apa bilang di bisnis konvensional Anda nggak ada penolakan? Ada. Ya kan, Anda bekerja, Anda misalnya buka toko baju. Apakah semua orang yang datang ke toko Anda beli baju? Enggak. Anda misalnya bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan, Anda nawarin produk kantor Anda, ditolak. Apakah itu penolakan? Penolakan. Tapi Anda terima nggak? Anda terima. Tapi kenapa Anda siap? Karena Anda merasa yang ditolak itu adalah perusahaan, dan Anda sudah harus siap dengan terhadap penolakan itu. Gitu. Tapi konsepnya ada penolakan. Pak, saya kan pegawai, nggak ada penolakan. Apa bilang? Bos Anda marah sama Anda itu penolakan. Bos Anda itu nggak terima gitu dengan kerjaan Anda. Anda pasti sering dimarahin kan? Itu penolakan. Bahkan dimarahin bos itu lebih nggak enak dibanding kita ditolak prospek. Prospek nolaknya masih terselubung gitu ya kan. Tapi kalau bos Anda bisa marah-marah bener loh teman-teman. Kalau saya lebih memilih ditolak prospek dibanding dimarahin sama bos. Jadi bisnis konvensional pun ada penolakan. Penolakannya harus banyak nggak? Harus. Kalau Anda mau sukses sebagai seorang marketing di kantor Anda harus banyak penolakan. Karena Anda harus banyak presentasi, Anda harus banyak ketemu klien. Yang namanya ketemu klien dan presentasi di kantor Anda pasti akan banyak penolakan. Tapi bagus nggak penolakan yang Anda temuin di kantor Anda? Ya bagus. Jadi kalau semakin banyak penolakan ya semakin bagus. Karena sama artinya omset Anda, target Anda semakin tercapai. Jadi nggak ada bedanya. Di bisnis ini ada juga penolakan. Kalau Anda presentasinya banyak, pasti banyak penolakan. Tapi Anda merasa penolakan itu seolah-olah pribadi gitu ya kan. Anda merasa Anda yang ditolak, Anda yang diremehkan. Jadi sebetulnya ya kalau bisa kita jangan baper lah gitu. Yang membuat orang lain itu menyerah, berhenti di bisnis ini karena baper aja gitu. Selalu membawa perasaan aja gitu teman-teman semua. Jadi udah kalau kita ditolak, ya sudah so what gitu aja. Anggap aja orang menolak memang dia nggak suka produknya. Atau dia nggak punya uang untuk beli produknya. Atau memang dia nggak suka dengan bisnis ini. Ya biasalah, masa semua orang harus suka dengan bisnis ini. Kalau semua orang join bisnis ini, nanti siapa yang mau jadi petani, siapa yang mau jadi superbus, siapa yang mau jadi tukang listrik, PLN nggak nyala urusan nanti kan nggak mungkin. Memang Tuhan itu sudah mengkotak-kotakan gitu profesi. Jadi tidak semua juga orang akan tertarik dengan bisnis ini. Ya, tapi istilahnya sama, perlu banyak penolakan juga. Kalau Anda mau sukses, Anda perlu banyak. Kerja di kantor perlu banyak penolakan. Anda di bisnis ini perlu banyak penolakan. Ya, kalau sama ada penolakan, ya kalau saya sih lebih memilih jalankan bisnis sinergi dong dibanding konvensional. Kerjanya juga sama kok, sama-sama menghadapi penolakan. Tapi kan hasil di bisnis ini lebih dahulu dahsyat.
Di bisnis konvensional ada sistem nggak? Ada. Anda bekerja ada sistemnya, waktu berapa, bulan berlima, ada urutan kerja. Kalau Anda beli bisnis franchise, ada protapnya, harus bagaimana. Ada sistemnya. Anda harus melakukan yang ada di sistem itu. Sesuai sistem, 100% sesuai sistem. Kalau Anda mau sukses di bisnis Anda itu. Di bisnis ini ada sistemnya juga, ada. Bisnis sinergi, Anda kalau mau sukses ada sistemnya. Jadi core dan lain sebagainya. Nanti Anda akan dapatkan dari update Anda. Jadi kalau mau sukses ya lakukan sistem itu. Tapi kan sama juga, di kantor kalau mau sukses lakukan sistem juga. Nah kalau sama-sama harus melakukan sistem, terus apa bedanya gitu? Kenapa kalau kita di kantor mau melakukan sistem, tapi kalau di sini nggak mau melakukan sistem? Kalau Anda nggak mau melakukan sistem di kantor, dimarahin nggak sama bos Anda? Dimarahin. Anda misalnya bagian pabrik, bagian nyalakan mesin. Mesin itu harus dipanasin dulu, gitu ya kan? Harus dihidupin jam 8 pagi. Tiba-tiba Anda suka-suka hati aja, main hajar aja langsung, hidupinnya jam 10. Dimarahin nggak Anda sama bos Anda? Dimarahin, sama. Anda nggak akan sukses. Anda lakukan kurang-kurang, dipecat Anda di kantor Anda. Nah, sama juga di bisnis ini. Apalagi Anda menuntut 100% sistem. Harus harus edifikasi, konsultasi, dan lain sebagainya. Itu sistem semua. Kalau nggak mau dilakukan, ya harus dilakukan. Karena kalau Anda nggak lakukan, Anda nggak sukses. Kan sama. Di kantor pun Anda harus lakukan, kenapa di sini Anda tidak melakukan? Tapi kan kita mau sama-sama sukses gitu. Jadi bisnis konvensional perlu dikerjakan secara benar. Sama, bisnis ini juga perlu dikerjakan secara benar. Dan harus kerja keras. Siapa bilang bisnis konvensional Pak? Harus kerja keras. Anda mau jadi direktur di kantor, harus kerja keras. Kalau nggak mungkin ada yang diangkat jadi direktur. Atau bisa Anda jadi hebat. Anda harus kerja keras, baru Anda bisa sukses terhadap pekerjaan yang ada di luar sana. Di bisnis ini juga sama. Anda harus kerja keras, Pak. Kalau Anda mau sukses. Ya. Nah, jadi kalau melihat tadi itu teman-teman semua, perbedaan-perbedaan itu tadi, kan ada persamaan-persamaan ya, yang tadi itu teman-teman ya. Nah, persamaan-persamaan ini. Nah, jadi kalau ada persamaan-persamaan seperti ini, ya sudah, kenapa kita harus komplain gitu terhadap bisnis ini? Toh sebetulnya yang kita kerjakan itu sama aja dengan bisnis yang ada di luar sana. Kondisi-kondisinya bahkan lebih keras mereka, karena mereka butuh mengerjakannya 30 tahun gitu. Nah, kalau di bisnisnya yang 3 tahun. Jadi sama-sama sebetulnya. Jadi ayolah, kalau kita dan orang lain siap mengerjakan pekerjaan di luar sana dengan kondisi seperti itu, masa kita nggak siap mengerjakan bisnis sinergi yang jauh lebih gampang gitu. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan saya untuk Anda. Teman-teman semua ingin nggak sukses di bisnis sinergi? Kalau teman-teman ingin sukses di sinergi, siap-siap ingin mempunyai gaya hidup yang indah di luar sana, saya tanya pada teman-teman semua, pada Anda, apa impian